Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope you in good condition, healthy and spirit for following my lesson today. Okay, now we are still in chapter 3 and our topic today is about alat pemuas kebutuhan. Simak materinya ya. Oke. Nah, alat pemuas kebutuhan antara lain dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama hubungannya dengan benda lain, kemudian tujuan penggunaannya dan cara memperolehnya. Nah, yang pertama alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan benda lain terbagi atas A. Benda pengganti atau substitusi adalah benda yang dapat menggantikan fungsi benda lainnya. Contoh di sini, jagung dapat menggantikan beras, margarin dapat menggantikan mentega. Kemudian yang B, benda pelengkap atau komplementer, yaitu benda yang penggunaannya dapat saling melengkapi ya. Nah, contohnya di sini adalah meja dan kursi, kemudian sikat gigi dan pasta gigi, mobil dan bensin serta pulpen dan tinta. Nah, itulah alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan penggunaan benda lain. Oke, berikutnya alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. Nah, di sini terbagi atas benda produksi dan benda konsumsi. Nah, benda produksi adalah benda yang digunakan untuk menghasilkan benda lain. Nah, contohnya di sini kayu, papan dan cat digunakan untuk membuat meja dan kursi. Nah, itu dia ya. Kemudian benda konsumsi, yaitu benda yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, contohnya di sini makanan minuman dan pakaian. Nah, itulah alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya ada benda produksi dan ada benda konsumsi. Kemudian yang ketiga, alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. Nah, ini berdasarkan proses pembuatannya terbagi atas A. Barang mentah, B. Barang setengah jadi, C. Barang jadi. Nah, yang pertama A. Barang mentah adalah bahan baku yang harus melalui proses produksi awal agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, contohnya di sini padi harus diolah agar menjadi beras sehingga beras tersebut dapat langsung dikonsumsi oleh manusia. Nah, itu dia barang mentah atau bahan mentah. Kemudian barang setengah jadi, yaitu barang yang masih memerlukan proses lebih lanjut agar menjadi suatu barang jadi yang siap dipakai. Nah, contohnya di sini kain kain memerlukan proses penjahitan agar menjadi baju dan celana. Nah, itu dia barang setengah jadi. Kemudian yang C, barang jadi, yaitu barang yang siap digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi di sini contohnya tas, baju, celana dan sepatu. Jadi barang tersebut sudah siap langsung dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, itulah dia alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. Ada barang mentah, ada barang setengah jadi dan barang jadi. Oke, berikutnya alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Nah, yang pertama benda ekonomi Benda ekonomi adalah benda-benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Pengorbanan itu baik itu waktu tenaga maupun biaya. Nah, benda ekonomi sendiri dibedakan atas dua macam, yaitu benda ekonomi yang disediakan oleh alam contohnya di sini adalah tanah, hewan dan tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi. Kemudian benda ekonomi yang diproduksi oleh manusia, yaitu barang dan jasa. Nah, itu dia kalau barang dia berwujud, kalau jasa dia tidak berwujud. Nah, contohnya di sini kalau barang baju, kursi, buku, televisi, mobil dan sebagainya. Kemudian kalau dia jasa atau benda tidak berwujud contohnya di sini jasa guru jasa salon, jasa bengkel dan sebagainya. Nah, itulah benda ekonomi. Nah, kemudian
Yang kedua, benda bebas atau ilit, yaitu benda-benda yang untuk memperolehnya tidak diperlukan pengorbanan sama sekali, ya, artinya tidak memerlukan waktu, tidak memerlukan biaya, dan tidak memerlukan tenaga. Dan benda ini tersedia dalam jumlah yang berlimpah dan tidak terbatas, ya. Contohnya di sini adalah matahari, ya, sinar matahari dan udara. Oke, nah itulah materi kita hari ini mengenai alat pemuas kebutuhan manusia, ya. Jadi yang pertama tadi dia alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan benda lain, kemudian berdasarkan tujuan penggunaannya, kemudian berdasarkan proses pembuatannya, kemudian berdasarkan cara memperolehnya. Oke. Our lesson is enough today. Keep clean, healthy, and spirit. Always prayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.